Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Singapura disambut positif oleh KPK, namun upaya ekstradisi koruptor dari luar negeri perlu diiringi dengan undang-undang perampasan aset koruptor di luar negeri. Indonesia dan Singapura akhirnya memperbarui perjanjian ekstradisi. Kesepakatan tersebut dilakukan pemimpin kedua negara di Bintan, Kepulauan Riau 25 Januari 2022. Dengan adanya perjanjian ini, koruptor yang sudah pindah warga negara Singapura tetap bisa dicokok oleh penegak hukum Republik Indonesia. KPK menyambut positif langkah pemerintah Indonesia dan Singapura menaikkan perjanjian ekstradisi. Menurut KPK, pemberlakuan asas retroaktif selama 18 tahun belakangan akan mempermudah KPK dalam memburu koruptor yang bersembunyi di Singapura. Ya, yang jelas adalah kita menyambut baik adanya perjanjian ekstradisi dan perjanjian ekstradisi itu akan lebih bermakna apabila kita segera implementasikan. Pakar hukum pidana Yanti Garnasi mengatakan, sebaiknya perjanjian ekstradisi diiringi pula dengan pembuatan undang-undang perampasan aset. Hal ini agar penegakan hukum tidak hanya memulangkan orangnya, namun juga merampas asetnya dari luar negeri. Dikejarkan aset recovery-nya. Jadi untuk apa kita minta tolong dikembalikan ke Indonesia, hartanya di negara itu, tapi kita tidak punya format yang lengkap, peraturan perundang-undangan yang lengkap, bagaimana kita mengejar harta kekayaan yang bersangkutan yang ada di negara itu. Singapura kerap menjadi tempat berlindung koruptor asal Indonesia. Selain bersembunyi, koruptor atau buron yang kabur dari Indonesia juga kerap memanfaatkan Singapura sebagai negara transit sebelum terbang ke negara lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pesawat yang terbang di area yang dilakukan realignment kini mendapatkan pelayanan navigasi oleh Airnav Indonesia. Contohnya, sebelum realignment, bahkan untuk penerbangan domestik seperti Halim ke Matak, harus kontak operator navigasi penerbangan Singapura ketika memasuki Kepulauan Riau. Pada penerbangan internasional, misalnya dari Hong Kong tujuan Jakarta, saat melintas wilayah Indonesia di perairan Natuna, harus kontak operator navigasi penerbangan Singapura. Kemudian baru Airnav Indonesia yang melayani Jakarta Vir. Setelah dilakukan Singapura akhirnya mau mendatangani kesepakatan ekstradisi dengan Indonesia dan hal ini merupakan prestasi yang mungkin dicapai selama puluhan tahun bernegosiasi. Namun ada banyak hal yang harus diperhatikan. Negosiasi dengan negara Temasek ini bukanlah hal yang mudah. Apa saja yang patut diwaspadai oleh pemerintah? Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Hikmahanto Juwana, Rektor Uniani Bandung sekaligus Guru Besar Hukum Internasional UI. Prof. Hikmahanto, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Prof, momentum perjanjian ekstradisi di antara 3 perjanjian yang ditandatangani kemarin, apa yang bisa kita soroti di sini? Marvin, saya pertama tentu kita harus turunkan glorifikasi kita ya, seolah-olah kita menang melawan Singapura terkait dengan perjanjian ekstradisi ini. Karena apa? Indonesia dengan Singapura tahun 2007 sudah menandatangani perjanjian ekstradisi di Tampak Siring. Pada waktu itu disaksikan oleh Bapak Presiden SBY dan Lee Hsien Loong. Lalu pertanyaan saya, apa perjanjian ekstradisi yang ditandatangani kemarin hari Selasa? Karena kalau misalnya hanya berubah dari 15 sampai 18 tahun, itu sebenarnya juga tidak signifikan. Karena kalau misalnya 2007 itu 15 tahun, kalau ditarik mundur retroaktif, maka bisa menjangkau peristiwa BLBI, terutama mereka-mereka yang berganti kewarganegaraan menjadi warga negara Singapura. Tetapi kalau misalnya hari ini 2022 berlaku retroaktif selama 18 tahun, lalu itu kan tidak sampai ke dekat-dekat tahun 1999-98 yang terjadinya BLBI itu. Betul. Ini dikaitkan dengan masa daluarsa.
ya tidak berlakunya penuntutan yang diatur dalam KUHP yang 18 tahun itu. Jadi kalau misalnya tujuannya itu cuman daluarsa, ya kita nggak terlalu concern gitu ya. Yang kita sangat concern pada waktu 2007 adalah menjangkau mereka-mereka yang terkait dengan BLBI. Demikian. Jadi saya juga agak bingung ketika pemerintah mengatakan bahwa kita sudah memasuki babak baru dengan Singapura. Oh tidak, karena sudah ada tanda tangan 2007. Belum lagi babak baru itu tidak terjadi karena apa? Perjanjian ini baru ditandatangani, belum diratifikasi. Jadi perjanjian ini untuk bisa berlaku efektif harus disampaikan ke masing-masing parlemen. Dalam hal ini Indonesia DPR. Nah nanti di situ akan dibahas dengan pemerintah lalu kemudian disahkan. Setelah disahkan baru dilakukan pertukaran dokumen dan pada saat itu baru berlaku efektif. Nah pada tahun 2007 kenapa tidak efektif? Karena ini kecerdikan Singapura yang kita harus waspadai. Karena mereka bermain dengan paket. Jadi perjanjian ekstradisi ini dipaketkan dengan perjanjian pertahanan. Perjanjian pertahanan sangat berpihak ke Singapura. Memang kalau perjanjian ekstradisi itu sangat berpihak pada Indonesia. Singapura dia tidak mau kalah langkah. Kalau Indonesia mendapatkan katakanlah para buronnya dan membuat Singapura kehilangan katakanlah buron-buron yang menginvestasikan uangnya di sana, maka Singapura bilang, saya harus mendapatkan keuntungan. Apa? Latihan militer. Latihan militer di wilayah Indonesia. Itu yang ada di dalam perjanjian pertahanan. Tapi mereka masuk ke dalam-dalam. Ibaratnya nyewa tempat latihan, terutama di laut. Itu yang berdekatan dengan alur laut Kepulauan Indonesia. Nah sekarang mereka pintar. Mereka bilang gini, Indonesia kan minta FIR. Oke, kita akan serahkan. Tapi syaratnya, saya minta perjanjian pertahanan. Perjanjian pertahanan sangat berpihak pada Singapura. Ingat, yang kemarin ditandatangani disebutkan bahwa perjanjian pertahanan 2007 itu harus dilanjutkan. Nah, kalau Indonesia kan, oke, kalau kamu minta perjanjian pertahanan, saya kan udah minta FIR nih. Saya juga minta ya perjanjian ekstradisi. Jadi perjanjian ekstradisi itu sebenarnya cuma ikutan saja. Kalau menurut saya sih melihat dalam konteks lebih besar itu seperti itu. Kecerdikan Singapura ini harus kita waspadai. Oke, Prof, artinya kita bicara soal potensial gain and loss dari 3 perjanjian ini lebih banyak loss-nya berarti dong? Saya melihatnya, mohon maaf, banyak loss-nya. Pertama, kalau misalnya kita glorifikasi bahwa FIR kita menang. Saya sudah menyampaikan bahwa ketika saya lihat siaran Menko Marves, itu disebutkan bahwa di wilayah tertentu, 0 kaki sampai 37.000 kaki, itu didelegasikan dari pemerintah Indonesia ke otoritas penerbangan di Singapura untuk mereka melakukan pengelolaan. Itu kan artinya tidak semuanya dipegang oleh Indonesia, tetapi didelegasikan ke Singapura. Saya lihat media di Singapura, mereka sangat bangga dengan Perdana Menterinya. Karena apa? Karena bisa menjamin bahwa keselamatan yang selama ini pesawat-pesawat asing khawatir mungkin gitu ya, kalau misalnya Indonesia pegang, ternyata masih dipegang oleh Singapura. Dan di dalam media itu dikatakan bahwa pertumbuhan komersial dari Changi akan tetap maju terus. Nah, itu yang pertama. Keuntungan dari Singapura. Kedua adalah mereka bisa mendapatkan perjanjian pertahanan yang pada waktu 2007 itu menjadi kontroversi. Karena apa? Rakyat Indonesia tidak mau kedaulatan ditukarkan dengan buron. Yang ketiga, perjanjian ekstradisi ditandatangani lagi, tapi kan belum ratifikasi. Nah, itu. Belum berlaku secara efektif. Jadi, kalau saya melihat inilah kecerdikan sebuah negara kecil seperti Singapura ketika berhadapan dengan Indonesia. Dan yang saya khawatirkan, Singapura itu akan melihat Indonesia, ini orang Indonesia ini antara naif sama bodoh nggak ada bedanya. Nah, itu yang kita harus lawan. Karena kita menjaga kehormatan bangsa ini. Oke, Prof, kalau kita bicara kembali kepada ekstradisi begitu ya, oke, kita bicara soal glorifikasi yang sangat tinggi, semua pihak mengatakan, hampir semua pihak mengatakan bahwa ini adalah gerbang baru begitu. Karena mengatakan ini akan lebih memudahkan untuk pembunuhan koruptor dan bahkan potensi untuk benar-benar bisa mengambil semua aset-aset di luar negeri lebih mudah begitu ya. Tapi kalau menurut Anda sejauh ini, apa yang masih menjadi kendala sebenarnya dalam proses ekstradisi kita Indonesia, terutama bagi koruptor yang kabur ke Singapura?
Oke, saya ingin patahkan yang mengatakan kita punya glorifikasi hari ini. Karena apa? Sekali lagi, tahun 2007 sudah kita tanda tangan nih. Kan tapi belum efektif. Kenapa sekarang diulangi lagi 2022? Karena isunya untuk berlaku efektif, saya katakan tadi, ratifikasi. Nah sekarang kita lihat, apakah Singapura mensyaratkan boleh perjanjian ekstradisi efektif, tapi dengan syarat perjanjian pertahanan juga diefektifkan juga, diratifikasi juga. Karena kalau misalnya seperti itu, kita mengulang kesalahan kita tahun 2007, menggandengkan, mengkaitkan. Kecuali kalau misalnya kita bicara soal masing-masing, ekstradisi sendiri, pertahanan sendiri, FIR sendiri, tidak kemudian disaling dikaitkan. Baru saya bilang Indonesia hebat. Nah ini nanti tugas dari DPR, karena setelah sekarang ini sudah ditandatangani, baru kemudian nanti akan diratifikasi oleh DPR. Kedua, pada waktu 2007, kalau misalnya kita bicara deterrence effect, itu sudah terjadi. Banyak pelaku-pelaku kerah putih yang bermukim di Singapura itu lari, karena mereka juga tidak tahu teknis hukumnya, bahwa perjanjian ini kalau efektif itu harus diratifikasi. Tapi mereka udah takut, jadi mereka udah lari ke tempat-tempat lain. Ya, sehingga apa? Sehingga sebenarnya di Singapura semakin sedikit orang-orang yang katakanlah menjadi buron. Yang ketiga, ya, kalau misalnya kita bicara perjanjian ekstradisi ini kan dalam konteks kita harus mencari orangnya, bahwa orangnya itu ada di mana di Singapura itu. Betul. Kan Singapura nggak akan mencari sendiri, kita yang harus mencari sendiri. Lalu kita menyerahkan kepada Singapura, ini orangnya, kalau bisa ini alamatnya, sehingga nanti Singapura tinggal mencokok. Nah, kalau kita sendiri tidak mampu untuk mengidentifikasi ada di mana, sulit. Keempat, kalau misalnya kita bicara soal harta kekayaan, itu kita sudah punya dengan Singapura perjanjian yang namanya ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty. Yang kalau kita bicara soal kekayaan, itu seharusnya sudah kita cari, kita bisa dapatkan melalui MLA. Yang belum pernah ada, memang Singapura itu dengan ekstradisi. Yang terakhir, Singapura hari ini, mereka bilang bahwa saya tidak mau lagi dikesankan sebagai tempat pelarian bagi buron dari Indonesia. Maka sekarang ini, walaupun kita belum punya perjanjian ekstradisi, beberapa buron dari Indonesia yang berkaitan dengan kejahatan putih itu diserahkan oleh Singapura. Walaupun kita tidak punya perjanjian ekstradisi yang efektif. Prof, saya harus mengomentari mengenai tadi sempat di-mention mengenai perjanjian pertahanan dengan Singapura. Sebenarnya kalau kita bisa concern di sini, apa yang harus kita lihat gitu, dan banyak pihak yang belum langsung, ini ada suatu hal yang tentu harus kita soroti di sini. Ya, begini, pertama saya harus akui bahwa saya sebagai pakar, sebagai pengamat, ini tidak melihat keseluruhan perjanjian. Ya, harusnya saya dibukakan nih perjanjian nih isinya seperti ini, lalu saya bisa nilai. Ya memang karena akses untuk itu saya tidak dapatkan. Ya memang pemerintah mungkin menganggap bahwa ini harus dirahasiakan dulu, baru setelah nanti di DPR. Dan itu yang terjadi juga 2007. Nah yang saya dengar, misalnya saja, ya terkait dengan Defense Agreement ini, DCA, Defense Cooperation Agreement. Mereka Singapura itu minta tempat latihan yang di laut itu masuk ke wilayah-wilayah yang katakanlah mereka sendiri yang menentukan. Lalu kemudian, ya memang kita kemudian menyetujui ya. Dan kemudian ini yang terkait dengan wilayah laut kita, itu berdekatan dengan alur laut Kepulauan Indonesia. Betul. Alur laut Kepulauan Indonesia itu untuk lalu lalang kapal-kapal besar dari berbagai negara, ya, dan kita harus menjaga keamanannya. Kalau masih misalnya di sana ada latihan perang, itu harus di stop dulu alur-alur itu. Dan kemudian membiarkan mereka untuk berperang, berlatih perang, baru kemudian setelah selesai baru dibuka lagi. Itu kan merugikan kita. Lalu bagaimana dengan para nelayan kita yang mengambil ikan-ikan di situ? Itu yang waktu itu Angkatan Laut kita sebenarnya agak keberatan dengan yang namanya Defense Cooperation Agreement dengan Singapura. Kedua, Singapura mengatakan prajurit kami berlatih, tapi kalau prajurit kami melakukan pelanggaran hukum pidana di Indonesia, maka mereka harus diadili di Singapura berdasarkan hukum Singapura. Loh, kita bilang ini kan kedaulatan kita. Kalau dia melakukan pelanggaran hukum, misalnya pemerkosaan terhadap warga lokal, harusnya dia dituntut berdasarkan hukum Indonesia dan di Indonesia, kecuali dia seorang diplomat. Oke, kalau seorang diplomat, ini enggak.
Tapi gaya ini sebenarnya meniru gaya Amerika Serikat. Tapi Amerika Serikat kan negara besar. Ya, kita ini dengan Singapura, apa kita menganggap Singapura sebagai negara yang besar gitu kan? Kan enggak. Yang butuh tempat latihan juga Singapura. Belum lagi Singapura pernah mengajukan bahwa kalau mereka berlatih dengan pihak ketiga, karena mereka sudah dapat area latihan, mereka bisa mengajak pihak ketiga tanpa memberitahu kepada Indonesia. Ya Indonesia tidak akan terima lah kalau seperti itu. Kalau misalnya dia mengajak-majak misalnya Amerika Serikat di situ, dan kita punya kebijakan luar negeri yang bebas aktif, bagaimana? Seperti itu, Mas. Oke, artinya ekstradisi ini nggak sebanding ya dengan leverage yang kita punya di perairan Riau begitu ya. Oke, Prof, tapi kita melihat saat ini sudah ditandatangani, kita tinggal menunggu ratifikasi. Diplomasi seperti apa yang harus dilakukan Indonesia agar tentunya juga bisa memanfaatkan celah agar kita tidak terus diburu celahnya oleh pihak Singapura? Ya memang kita harus tahu strategi. Kalau misalnya sebuah negara kecil itu pasti punya banyak strategi. Nah, kalau saya selalu mengatakan, kalau kita negosiasi dengan Singapura, pastikan jangan main paket-paketan. Paket 3 perjanjian ini harus diratifikasi secara bersamaan, jangan pernah seperti itu. Ya, karena apa? Itu sudah menandakan bahwa kita sudah kalah. Kedua, kita memang harus baik dengan negara-negara tetangga kita. Tapi jangan kemudian dia dapat banyak. Karena apa? Pemerintah itu accountable terhadap rakyatnya. Rakyat berhak untuk tahu permasalahan-permasalahan yang ada, apa yang dirugikan. Jangan sampai menggadaikan kedaulatan untuk mungkin kepentingan-kepentingan yang sesaat. Jangan pernah seperti itu. Yang ketiga, tapi kan sekarang sudah ditandatangani. Mau diapakan lagi, Prof? Ya memang sudah ditandatangani. Nasi sudah jadi bubur. Tapi kan ini belum efektif. Efektif itu kalau sudah sampai ke DPR diratifikasi. Karena menurut Undang-Undang Ekstradisi, perjanjian ekstradisi harus diratifikasi oleh DPR. Lalu untuk perjanjian pertahanan dan FIR, Undang-Undang Perjanjian Internasional kita mengatakan bahwa kalau masalah pertahanan dan masalah yang berkaitan dengan kedaulatan itu harus mendapat ratifikasi dari DPR. Jadi ini baru efektif kalau DPR meratifikasi. Nah, di sini saya mohon dengan sangat, DPR harus membaca, mencermati berbagai perjanjian ini, dan kalau memang benar, karena saya nggak buka perjanjiannya, ternyata perjanjian ini merugikan Indonesia, stop, jangan diratifikasi. Seperti tahun 2007 akhirnya tidak diratifikasi, tapi pada waktu itu call-nya ada di Presiden. Ya, Presiden pada waktu 2007 beliau mengatakan bahwa udah saya nggak akan kirim surat Presiden kepada DPR untuk dilakukan pembahasan terhadap 2 perjanjian ini. Karena pada waktu itu menjadi kontroversi yang besar. Nah sekarang mungkin saja Bapak Presiden Jokowi akan menyerahkan kepada DPR. Kalau udah ada di DPR berarti bola sekarang ada di DPR. Nah itu DPR harus membuka secara cermat. Ya jangan sampai kita ternyata banyak kalah di situ terus kemudian harus diimplementasikan. Ya saya sebagai warga negara, saya nggak ada kepentingan politik dan lain sebagainya. Saya akan menyesalkan hal tersebut. Baik, kita nantikan bagaimana proses yang berlangsung di parlemen. Semoga memang benar-benar bisa didengarkan apa yang menjadi tentunya sorotan kita yang bahas pada pagi hari ini. Terima kasih Prof. Hikmahanto Juwana sudah bergabung bersama kami dalam program Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi Prof. Terima kasih.